مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan di pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di atas iman, di atas Islam, di atas akidah yang sahihah, dan dalam semangat untuk talabul ilmi, untuk belajar ilmu syar'i, mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu agar kita semuanya bisa mengamalkannya. Dan salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan kita pagi hari ini, yaitu akan membahas suatu permasalahan yang berkaitan dengan rumah tangga, dan lebih khususnya lagi yaitu bagaimana pengelolaan keuangan di dalam rumah tangga, yaitu khususnya dalam pandangan syariat Islam. Dan apa yang akan disampaikan, yang pertama masih berkaitan dengan pandangan syar'inya. Adapun untuk studi kasus dan lain sebagainya mungkin hanya sedikit saja, ya, karena memang kalau masalah kasus, tiap orang dengan orang yang lainnya ya pasti berbeda dan juga bermacam-macam. Namun setidaknya dengan kaidah yang akan dibahas setiap kali mendapatkan permasalahan dalam keuangan keluarga khususnya, itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, ketika kita membahas tentang manajemen keuangan rumah tangga atau keluarga, bagaimana kita mengatur keuangan yang ada di dalam rumah tangga kita. Sini sudah nikah semua atau ada yang hampir? Yang sudah untuk memurojaah, mempelajari, atau bahkan untuk mengoreksi. Kalau yang belum, ya untuk mempersiapkan. Saya sudah belum punya kerjaan tapi pengen nikah, Ustaz. Ini bagaimana? Ya kerja dulu, atau minimal berusaha untuk mencari pekerjaan dulu. Karena untuk mendapatkan kecintaan dari istri tidak cukup dengan ucapan uhibbuki fillah, tapi harus dikasih nafkah juga. Ini kewajiban seorang suami, sebagai nanti juga akan kita bahas. Yang pertama yang harus kita pahami, ya karena namanya keuangan,
berbicara masalah harta, kita harus meyakini terlebih dahulu bahwa harta itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita semuanya. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ditanamkan orang yang mau menikah, orang yang sudah menikah, atau bahkan ketika punya permasalahan dalam pernikahan, khususnya yang berkaitan dengan keuangan, berkaitan dengan harta. Ketika seorang sebelum menikah, memang di antara kendalanya tadi adalah masalah pekerjaan. Memang tidak ada syarat kalau menikah harus punya pekerjaan tetap, harus jadi karyawan terlebih dahulu. Namun setidaknya ketika seorang sudah punya keinginan untuk nikah, dia juga harus sudah ada keinginan untuk mencari nafkah. Harus ada keyakinan bahwasanya rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Dalam surat Az-Zariyat 58, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha memberikan rezeki dan memiliki kekuatan yang kokoh. Ada ini rezeki datangnya benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang sebenarnya sudah kita ketahui sejak kecil, tapi sering lupa prakteknya. Sering lupa. Nanti apalagi kalau di PHK karena krisis pandemi kemarin misalkan, nanti bagaimana saya mencari nafkah, uangnya ini lagi nggak ada. Akhirnya mintanya kemana saja bingung. Padahal dia tadi sudah yakin bahwa yang memberikan rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang lainnya adalah surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-11. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Dan apabila mereka melihat ada perniagaan atau permainan, mereka bubar menuju kepada perdagangan tadi. Dan mereka tinggalkan kamu sendiri dalam keadaan berkhutbah. Maka katakanlah kepada mereka, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya, ini dulu ceritanya pada zaman Nabi SAW ketika Rasul sedang khutbah, para sahabat sedang nyimak. Tiba-tiba ada rombongan pedagang. Karena kan dulu itu kalau jualan itu mereka kulaannya dari Syam, kadang dari Yaman, bawa barang banyak. Kafilahnya itu unta banyak, full dengan dagangan. Lalu kemudian datang ke kota Madinah, namanya barang datang dari jauh dan datangnya itu tidak setiap saat. Maka sebagian manusia yang lagi di masjid itu langsung mendatangi dagangan tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Kalian mencari dagangan yang kalian kira bahwasanya kesempatan itu tidak akan berulang, dagangan tadi. Namun ketahuilah Allah Subhanahu wa taala itu sebaik-baik yang memberikan rezeki. Jadi ingat, setiap harta yang diperoleh itu rezekinya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini rezeki ini ya memang datangnya kapan itu tidak akan disangka-sangka terkadang. Ya kita memang diwajibkan untuk berusaha. Namun yang paling penting adalah kita yakin bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mau hitung-hitungan masalah gaji kita, ada orang itu gajinya mungkin cuma 1 juta tiap bulan.
Dia sendiri ngitung untuk bayar kontrakan 600.000, bayar listrik misalkan 100.000, belum bensinnya, belum makannya. Padahal cuma 1 juta gajinya, tapi alhamdulillah bisa makan. Bahkan bisa jadi pengeluarannya itu lebih besar daripada 1 juta. Kadang nggak tahu tiba-tiba datangnya dari mana. Secara matematika nggak masuk sama sekali. Gajinya sedikit, tapi alhamdulillah bensin juga pas beli ada. Sebaliknya, ada orang itu yang gajinya itu banyak, puluhan juta, mungkin 20 juta. Ini sudah cukup banyak. Juga dihitung-hitung, obat cicilan sekian, buat istri sekian, buat beli bensin listrik sekian. Secara hitung-hitung, uangnya itu seharusnya sisa dari 20 juta tadi misalkan. Tapi kenyataannya tiap bulan pun utangnya juga bertambah. Nah ini bagaimana? Nah ini karena akal kita kadang nggak masuk dalam matematikanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rezeki itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita memang tidak tahu kapan datangnya, dalam bentuk apa. Sehingga sebelum jauh bicara masalah nanti kalau sudah nikah buat maharnya apa, buat bayar kontrakannya apa, kita harus yakin terlebih dahulu bahwasanya rezeki itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjamin orang yang mau menikah namun benar-benar karena ingin menjaga kehormatannya pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengatakan salafatun hakun 'alallahi aunuhum. Ada 3 kelompok yang mana ini wajib bagi Allah untuk menolongnya, dan pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dari ketiga tersebut adalah an-nakihu alladzi yuridu al-afaf. Orang yang nikah karena benar-benar ingin menjaga kehormatannya. Jadi orang yang mau nikah bingung biasanya, apalagi kalau orang tua ya, ada anaknya baru lulus kuliah pengen nikah, atau belum lulus kuliah lah, masih kuliah pengen nikah. Orang tua jawabannya apa? Lele, kuliah aja njaluk. Bapak, saya pengen rabi. So saya ngopeni sopo. Yang ngopeni siapa? Lupa. Yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau sudah pengen nikah, bismillah. Tujuannya benar, niatnya dibenarkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yakin Allah yang akan memberikan rezeki. Nah nanti ngopeni bojone piye? Nunggu kerjaan atau enggak punya kerjaan tetap. Kan tadi janjinya yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang nikah bawa akan menafkahi istri, istrinya itu kan bawa rezekinya sendiri. Gak mungkin rezeki istri itu ngambil rezeki suaminya. Meskipun bisa jadi ya memang rezeki istri itu datangnya dari suami. Dengan suami tambah kerjaan, dengan suami itu tambah rezekinya. Itu bisa jadi karena perantaraan disebabkan karena istrinya tadi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah mengetahui dan meyakini rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang kedua harus mencari harta yang halal terlebih dahulu. Karena ini nanti yang akan kita kelola keuangannya itu rezeki yang halal saja. Yang haram jangan dikasihkan anak istri. Karena Rasulullah SAW mengatakan kullu jasadin nabata min suhtin fannar aula bih. Setiap jasad, setiap tubuh yang tumbuh dari harta yang haram, neraka lebih layak untuk dirinya. Berarti harus mencari harta yang halal. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, "Ayyuhan nas ittaqullaha wajmilu fit talab." Wahai manusia semuanya, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajmilu fit talab, dan perbaguslah tatkala mencari rezeki. Jadi kalau nanti mau mencari sumber penghasilan harus cari yang halal, benar-benar halal. Orang sudah kerja, terkadang masih butuh sampingan. Tadi sudah jadi karyawan tetap, lalu kemudian ingin mendapatkan tambahan dari sampingan, kerja malam atau dengan bisnis, dengan berjualan, maka harus dipastikan terlebih dahulu itu halal apa tidak. Dan di antara pekerjaan yang halal adalah ya dengan tangan sendiri, dan ini yang lebih utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairun min an ya'kula min amali yadihi." Tidaklah seorang hamba makan makanan yang lebih baik daripada apa yang dihasilkan oleh tangannya sendiri. Fa inna Nabiyallahi Dawud alaihissalam kana ya'kulu min amali yadihi. Karena dulu Nabi Dawud alaihissalam makan dengan tangannya sendiri, hasil jerih payah tangannya sendiri. Lihat dari sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama memerintahkan kita agar mencari pekerjaan dengan tangan kita sendiri, tidak gantungkan dengan orang lain, tidak minta-minta, enggak pengen dikasihani oleh orang lain. Lalu memberikan contoh Nabi Dawud alaihi salam. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh Nabi. Artinya Nabi saja masih diperintahkan untuk kerja, untuk cari nafkah. Padahal tugas utamanya ada berdakwah. Lalu bagaimana dengan kita? Kita punya keluarga, punya istri, maka harus bekerja, harus mencari nafkah, tidak menggantungkan orang lain, tidak minta-minta kepada orang lain. Dahulu pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada salah seorang sahabat Ansor datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk minta uang, karena dia memang nggak mampu. Tapi yang datang ini masih muda, minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya uang atau sesuatu yang bisa digunakan untuk memenuhi kehidupannya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanya, "Afi baitika syai'un?" Di rumahmu itu ada sesuatu enggak? Ada sesuatu yang berharga apa tidak di rumahmu itu? Maka orang tersebut mengatakan, "Bala hilsunnal basu ba'dahu." Ya, saya punya alas pelana. Alas pelana ya kayak apa namanya? Alas lah, kasurnya atau plastiknya, apa namanya? Kainnya yang biasanya digunakan untuk pelana. Nah, ini biasa juga kami gunakan untuk tidur. Dan kami juga memiliki ya gelas. Ini sesuatu yang berharga tadi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kamu pulang ambil barang-barang itu, bawa ke sini. Lalu ketika sudah dibawa, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, karena lagi banyak sahabat, "Man yashtari hadaini?" Siapa yang membeli pelana tadi, alas pelana dan juga gelas tadi? Lalu seorang sahabat ada mengatakan, "Sudah, akhudhuma bidirham." Saya saja yang membeli 1 dirham. Rasulullah tanya lagi,
Ada yang mau nambah enggak? Ada lagi sahabatnya, ya saya beli 2 dirham. Ya sebenarnya mungkin yang beli pun juga enggak butuh, akan tetapi ingin membantu tadi. Orang yang awalnya minta-minta tadi, masih muda, masih bisa kerja, kok minta-minta. Nah, kamu punya barang enggak di rumah? Jual dulu. Lalu dapatlah dia 2 dirham. Lalu dari 2 dirham itu Rasulullah SAW mengatakan, ini ada 2 dirham, yang 1 dirham belikan makanan yang kamu makan dan keluargamu, yang 1 dirham tadi sisanya belikan kapak buat memotong kayu. Dan kemudian nanti kalau dapat kayunya itu dijual. Ini uangnya bisa kamu pakai. Jangan kembali ke sini, jangan menemui saya sampai 15 hari lagi. Lalu akhirnya pergilah orang tadi dengan membeli makanan 1 dirham, 1 beli kapak. Dari kapak itu dibuat untuk cari kayu di hutan. Dulu nggak ada hutan, pokoknya di pohon-pohon. Lalu dijual, kayunya tadi itu dijual sehingga mendapatkan keuntungan. Sampai akhirnya ia pun memperoleh 10 dirham. Sehingga dia bisa beli makanan, bisa beli pakaian. Artinya dia bisa mencukupi kehidupannya. Nah, dari hadis ini di antara pelajarannya adalah itu bagaimana Rasulullah SAW kadang menolak untuk memberikan sesuatu. Padahal sebenarnya kan Rasulullah itu terkenal kalau orang datang itu minta sesuatu pasti diberikan. Bahkan Rasulullah punya 1 lembah kambing, ada orang tiba-tiba minta, itu diberikan. Padahal yang minta pada waktu itu masih belum masuk dalam agama Islam. Sampai akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam, seluruh kaumnya disuruh untuk masuk agama Islam. Sekarang kalau kita punya kambing 1 aja diminta orang, ya mikirnya 1000 kali. Ini Rasulullah 1 lembah kambing diminta orang, dikasihkan semua. Tapi di siang lainnya tadi ada orang minta kepada Nabi, Rasulullah nggak ngasih. Karena juga lihat-lihat orangnya. Boleh kadang itu nggak ngasih orang. Karena kalau khawatir ini dikasih nanti jadi kebiasaan. Boleh. Tidak memberi seseorang boleh. Tapi karena tujuannya harus jelas, alasannya apa. Harus melihat adanya kebaikan di balik itu. Nah, di sini Rasulullah tidak memberikan uang lagi. Lalu kemudian di sini ketika seorang tadi dikasih 2 dirham, satunya buat makanan, yang kedua buat beli kapak. Kalau kita simpelnya loh, ini cuma cukup makan sekali saja. Lepas nanti sore apa, besok apa, masih bingung. Tapi dia tadi langsung melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Dan hasil yang didapatkan ya meskipun sedikit, awalnya 10 dirham, ternyata bisa beli makanan, buat beli pakaian. Ini juga tidak menyepelekan pemasukan meskipun nilainya sedikit. Karena bisa jadi tatkala kita itu bekerja, kita berbisnis misalkan, keuntungannya nominalnya sedikit. Bisa jadi dari keuntungan sedikit ini nanti akan menghasilkan yang lebih besar. Dan yang lebih besar ini yang paling penting adalah keberkahannya. Keberkahannya besar. Gak menyepelekan, beli kok cuma sedikit. Kan kadang kalau orang penjual yang datang itu belinya sedikit, sudah dikit pakai nawar, itu akhirnya sebagai penjual pun juga cuek-cuekan, nggak melayani dengan maksimal. Bisa jadi ketika kita tetap melayani dengan maksimal, dengan baik, Allah yang langsung membalasnya. Atau bisa jadi orang itu sendiri, tadi beli sedikit layan aja kayak gitu. Lain kali saya belanja banyak pun ke situ misalkan. Itu juga
bisa jadi seperti itu. Nah, intinya kita harus bekerja. Seorang tidak boleh malas untuk bekerja. Dan juga dari hadis tadi mengandung pelajaran bahwa hendaknya kita memaksimalkan segala potensi yang kita miliki. Artinya apapun usaha, ada usaha ini gagal misalkan, ya sudah, berusaha cari yang lainnya. Siapa tahu Allah memberikan rezeki di pintu yang lain, pintu usaha yang lainnya. Terkadang awalnya masih belum menyukai, tapi karena permintaan pasar banyak, misalkan, berarti kita membelinya, menekuni bisnis tersebut. Kemudian kaidah yang ketiga, dan ini yang paling dan penting juga, yaitu kepala rumah tangga wajib memberikan nafkah kepada keluarga. Ini hukum asalnya. Dalam rumah tangga yang wajib untuk mencari nafkah adalah kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kalau wali kota boleh perempuan, gubernur boleh perempuan. Tapi kalau kepala rumah tangga harus laki-laki. Saya mengatakan tadi boleh itu bukan menganjurkan, tapi terjadi. Artinya wali kota terjadi perempuan. Berarti nanti kalau perempuan harus dipilih, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kepala rumah tangga itu harus laki-laki. Jangan sampai yang memberikan nafkah utama adalah seorang istri. Ini menyalahi syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Pemimpin itu adalah laki-laki, itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ini yang paling banyak dihafalkan oleh bapak-bapak. Hafalkannya cuma sampai sini saja. Berikutnya enggak dihafalkan. Seorang laki-laki, suami harus tahu kenapa laki-laki dijadikan sebagai seorang pemimpin. Kenapa seorang istri harus nurut kepada suaminya? Karena yang pertama memang faddalallahu ba'dahum bima ala ba'd. Karena memang pertama sudah dari sononya Allah sudah nakdirkan laki-laki jadi pemimpin bagi seorang perempuan atau istri. Ini istri yang nggak boleh protes. Kenapa ya suami kok jadi pemimpin, kok nggak perempuan saja? Karena mungkin melihat suaminya yang kerjanya males-malesan, suaminya yang suka kasar misalkan, sehingga akhirnya berkesimpulan kayaknya ayat ini nggak cocok misalkan, sehingga menentang. Kenapa nggak perempuan saja? Perempuan itu lebih rapi, lebih sabar, kata perempuan itu lebih sabar, atau bisa ngatur rumah dan lain sebagainya, sehingga pengen jadi pemimpin. Nggak bisa, karena sudah dari sononya Allah yang mengatur demikian. Dan sebab yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihi. Jadi seorang suami jadi pemimpin karena memberikan nafkah kepada istrinya. Makanya tidak heran kalau seorang suami tidak bisa memberikan nafkah kepada rakyatnya, kepada istrinya, kepada keluarganya, maka istrinya merasa nggak mau dipimpin. Wong duitnya lebih gede, nafkahnya lebih banyak, keluarga kebutuhan pribadinya istrinya itu dipenuhi sendiri, kok minta istrinya nurut, akan susah. Ya meskipun kalau wanita yang solehah, meskipun dia punya penghasilan sendiri, ya tentu pasti akan taat kepada suaminya. Tapi asalnya seorang suami ini kalau sudah tidak mencari nafkah, harga dirinya itu sudah hilang, martabatnya itu sudah berkurang lah minimal di hadapan istrinya. Kalau sudah berani nikah,
harus berani bertanggung jawab, harus berani mencari nafkah, harus berani berusaha untuk memberikan uang, memberikan nafkah kepada istrinya. Apalagi sebenarnya kalau definisi ar-rijalu qawwamun, qawwam itu ya kalau diterjemahkan itu nggak bisa kok sekedar pemimpin, atau pemimpin tapi yang dia itu yang mengayomi, dia itu juga mengawasi dan juga memenuhi kebutuhan anggota yang dipimpinnya. Itu semuanya harus melindungi, bahkan ada kalanya memanjakannya. Itu seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan sekedar cuma perintah sana perintah sini, kamu harus gini, kamu harus gitu, tidak. Tapi harus mengayomi yang dipimpinnya tadi, yaitu istrinya, keluarganya. Jadi di sini seorang suami dialah yang berkewajiban untuk memberikan nafkah. Sebenarnya kalau bagaimana dengan wanita, apakah boleh mencari pekerjaan? Ya boleh-boleh saja. Sebenarnya itu ada pembahasan tersendiri. Ada orang yang laki-laki, dia penghasilannya banyak, lebih dari cukup. Dia sendiri juga nabung cukup banyak, di atas 10 juta penghasilan per bulannya. Di lingkungan kantornya sama teman-temannya, sang suami ini terkenal orang yang royal, suka ngasih, minta tolong orang untuk membelikan ongkosnya itu dikasih lebih, suka traktir makan-makan teman-temannya. Tapi istrinya itu cuma dikasih uang 1 atau 2 juta tiap bulan, itu untuk beli makanan dan lain sebagainya. Harus ngirit-ngiritnya. Apalagi ketika istrinya tadi itu sudah punya penghasilan, ya meskipun tidak seberapa, dia suruh memenuhi atau nambeli istrinya tadi. Ya ini bisa dikatakan sebuah kezaliman, karena dia tadi penghasilnya banyak, sama orang saja terkenal baik, suka ngasih. Nah ini anak istrinya tidak dikasih dengan sesuatu yang cukup. Tapi kalau orang gajinya ya 2 juta, ngasih istri 1 juta, ya secara umum insya Allah masih wajar, karena nantinya buat pensi, buat sedekah dan lain sebagainya. Artinya ini nggak ada patokan tertentu, seorang suami harus ngasih istrinya berapa, dan nggak ada kekhususan berapa persen, itu juga tidak ada. Itu kembali kepada kesepakatan antara suami dengan istri. Karena ada juga yang suaminya itu tipenya yang belanjakan, kalau ke supermarket dan yang lain sebagainya lebih baik suaminya. Ada yang diserahkan kepada istri, berarti kan itu akan mempengaruhi jumlah nafkah yang diberikan kepada istrinya. Dan juga yang paling penting adalah ketika seorang suami memberikan nafkah kepada istri, itu diniati ibadah, yaitu mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau hanya sekedar rutinitas, sebagai seorang suami harus ngasih istri, ya dia hanya sekedar menggugurkan kewajibannya saja, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fami imra'atik." Sesungguhnya tidaklah engkau menafkahkan sesuatu dengan niat untuk mendapatkan pahala dari Allah, kecuali engkau pasti akan mendapatkan pahala tersebut. Sampai-sampai apa yang engkau masukkan, engkau berikan ke mulut istrimu, itu juga akan dinilai ibadah.
Nah, di sini ada yang belum pernah nyuapi istrinya? Nggak usah ngacung. Jadi bahan introspeksi saja. Ya memang nggak harus nyuapi setiap hari. Artinya bukan masalah istrinya bisa makan sendiri atau tidaknya. Namun tergantung bagaimana kedekatan suami dengan istrinya tadi. Dan di situ ketika seorang menyuapi istrinya karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal cuma satu suap, dua suap, satu sendok, dua sendok, ternyata ada nilai pahalanya kalau niatnya benar. Berarti yang pertama, dia mendapatkan pahala karena dia sudah menunaikan kewajibannya, memberikan makan, memberikan nafkah kepada istri. Yang kedua, karena dia tadi mengharapkan pahala, dia pun juga akan mendapatkan pahala tambahan lagi. Jadi kalau memberikan sesuatu kepada istrinya, ya selama mampu, selama itu dibutuhkan, jangan pelit-pelit. Selama memang mampu dan tahu itu butuh ya. Tapi kalau istrinya sendiri yang apa-apa minta dimanjakan dan lain sebagainya, bahkan terkadang pengen beli sesuatu yang enggak dibutuhkan, ini suami juga harus pandai-pandai, tidak memberikan semuanya, tidak menjadikan istrinya itu suka boros. Justru itu nanti yang akan merusak perekonomian rumah tangga tadi. Bagi ibu-ibu kan komunikasinya lebih cepat daripada laki-laki. Kalau dia ngobrol, wah kemarin temennya beli gamis baru, wah murah tuh 400.000. Bagi yang gajinya 10 juta tadi. Ini cerita sama akhwat ummahat yang suaminya gajinya pas-pasan. Wah kemarin si ukti ini beli baju murah 400.000, saya juga pengen dibelikan. Sambil pamer bolong lagi rusak, maka masih bisa diperbaiki. Nah kalau seperti ini ya nggak wajib dituruti, harus pandai-pandai merayu istri atau bagaimana supaya terima kalau tidak jadi dibelikan. Tapi kalau dia mampu tidak membelikan nafkah kepada istrinya, suami tadi akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut. Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa ketika dia itu menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Kalau menjadi tanggungan, maka harus diberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Lalu kemudian ada yang keempat, bahwa setiap nafkah yang dikeluarkan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang suami, kepala rumah tangga atau seorang istri apabila memang membantu perekonomian atau mengatur keuangan, ketika nanti akan menentukan uangnya untuk apa saja, maka harus diingat baik-baik bahwasanya setiap rupiah yang dikeluarkan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu nanti bermanfaat atau tidak, itu juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba' atau an khamsin. Nanti kaki seorang hamba di padang mahsyar di hari kiamat tidak akan beranjak ke fase berikutnya sampai ditanyakan 4 hal, atau dalam riwayat 5 hal. Di antara yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala adalah an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Uangnya itu nanti akan digunakan untuk apa? Atau sebelumnya uangnya itu diperoleh dari mana
dengan cara yang halal atau dengan cara haram. Orang terkadang sudah selamat dari sisi mencari hartanya, dia mencarinya dengan cara yang halal, tapi belum tentu selamat dari yang kedua. Ternyata dia membelanjakannya untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika merencanakan keuangan pembelanjaan dalam rumah tangga, harus benar-benar dipilih ini boleh apa tidak secara syariat. Beli ini, beli itu boleh apa tidak. Memberikan nafkah, memberikan uang kepada orang lain, itu boleh apa tidak. Itu juga butuh ilmu tersendiri, tidak sembarangan juga. Terkadang uangnya tadi sudah halal, tapi cara menafkahkannya itu yang salah, dia juga akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beli barang-barang ini misalkan, ini juga harus diperhitungkan. Setiap hari beli sandal misalkan, sampai koleksi sandal misalkan. Ini sandal untuk satu istri saja sandalnya 10. Masa tiap hari mau ganti? Maka ini semuanya juga akan dimintai pertanggungjawaban. Meskipun belinya sebenarnya halal, tapi akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seperti ini, istri pengen beli, syaratnya yang lama harus kasihkan orang lain misalkan, biar dimanfaatkan orang lain. Orang punya motor, cukup motor 1 atau 2, tapi pengen tambah banyak. Kalau memang anaknya 5, karena satunya kuliah, satunya sekolah, satunya bekerja, pengen dibelikan satu-satu, dan uangnya ada, tidak masalah. Tapi di situ cuma tinggal sama istri, anak cuma 1, motornya ada 5. Satunya motor kerja, satunya motor sport, satunya motor komunitas. Ya, ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun secara zatnya, barangnya itu yang dibeli tadi itu adalah halal. Apalagi kalau yang dibeli itu memang asalnya sudah haram, ya tambah dosanya lagi. Beli minuman keras misalkan, beli alat musik, ya ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beli patung-patung misalkan, ada patung atau hewan yang diawetkan misalkan, ya ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum membelanjakan harus benar ini butuh apa tidak. Ketika beli, ya apalagi ibu-ibu ya, tapi tidak tersaran bapak-bapak juga apa tidak. Kalau sudah melihat diskonan, ayo beli yang banyak, padahal tidak dibutuhkan. Berbeda dengan kalau misalkan ini mumpung beli banyak, bisa digunakan untuk 1 bulan. Ada barang yang diskon ini memang dibutuhkan, tapi sudah digunakan untuk 1 bulan, tidak masalah. Selama ini bukan sifatnya yang menimbun orangnya banyak yang membutuhkan, nah itu nggak boleh. Tapi kalau memang kalau sekarang kan marketplace kan lagi perang-perang diskon, misalkan ada mumpung lagi diskon 50%, misalkan sesuatu yang memang dibutuhkan, seperti beras misalkan, ini pasti akan dipakai daripada beli tiap pekan mahal. Nah, ini mumpung ada diskon beli untuk 1 bulan, ini pun juga tidak masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. 1 dinar yang kau infakkan di jalan Allah, dan 1 dinar yang kau gunakan untuk memerdekakan seorang budak, 1 dinar yang kau berikan kepada orang miskin, dan 1 dinar yang kau berikan kepada keluargamu,
maka yang paling banyak pahalanya adalah yang kau berikan untuk keluargamu sebagai nafkah tadi. Jadi ini kita harus skala prioritas mana yang harus kita dahulukan tatkala kita memberikan nafkah, memberikan uang. Ya kan, jangan sampai seperti yang saya ceritakan di awal tadi, orang keluar itu sangat royal, suka ngasih, tapi kepada keluarganya pelit. Ada orang bangun masjid, bangun sini sana dan seterusnya, tapi masih ada saudaranya itu yang membutuhkan. Maka yang pertama di sini, prioritas yang pertama adalah seorang harus nafkah yang wajib, meliputi dirinya sendiri dan keluarganya. Nah, di sini terkadang seorang suami dilemanya, kalau uangnya dikasihkan istri semuanya tadi, sedangkan orang tuanya juga membutuhkan. Masa mau ngasih orang tua harus izin istri? Secara syar'i nggak ada, nggak disyaratkan, nggak harus. Bahkan seorang suami ketika memberikan sesuatu kepada orang tuanya, istri pun nggak perlu tahu, nggak usah ikut campur juga. Selama kebutuhan istrinya tadi sudah dipenuhi oleh suaminya, biarkan suami itu memberikan kepada siapa saja yang diinginkan, khususnya kepada kedua orang tuanya. Karena dan juga ini juga sebagai seorang laki-laki, ketika dia dulu sebelum menikah dan sudah memiliki pekerjaan, sudah memiliki kebiasaan memberikan sesuatu kepada orang tuanya bulanan, yang meskipun secara nominal mungkin tidak seberapa, 500.000 atau bahkan mungkin 100.000, tapi sudah ngasih rutin. Lalu kemudian dia menikah. Ketika menikah, ya pasti terjadi banyak perubahan dalam keuangan. Karena sekarang harus beli perabotan rumah tangga, harus nambah nafkah untuk istri dan lain sebagainya. Kalau sudah seperti ini, memang kewajiban dia memberikan kepada istrinya. Tapi kepada kedua orang tuanya tadi, jangan sampai ditinggalkan. Harus tetap ada jatah tadi yang harus diberikan kepada kedua orang tua. Tapi nafkah saya, penghasilan saya masih pas-pasan. Kalau memang ikhlas niatnya tulus memberikan kepada orang tua, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ganti yang lebih baik. Itu pasti. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan siapapun yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau ketahuan istri bagaimana? Ya biarin, bilang aja. Atau kalau perlu memang sudah disyaratkan sejak awal, ya sebenarnya nggak harus ya. Pokoknya nanti ketika saya sudah menikah, saya sudah punya kebiasaan ngasih orang tua. Ini jangan diotak-atik. Nggak boleh kamu minta dengan alasan apapun, itu nggak apa-apa. Ini juga harus tahu tadi antara suami dengan istri, dan istri ya seharusnya juga paham. Bukan masalah menduakan. Ini memang seorang laki-laki itu memang tetap harus taat kepada kedua orang tuanya. Baru nuruti istri, bukan taat istri ya. Tidak ada suami taat istri, itu tidak ada. Yang ada istri harus taat kepada suami. Dan tentu suami yang baik tidak akan menyia-nyiakan istrinya. Artinya ketika dia tadi sudah punya kebiasaan memberikan kepada orang tuanya, dia juga akan berkomitmen untuk cari tambahan supaya istrinya juga tercukupi. Artinya kenapa kok istrinya kok bisa marah-marah gitu? Kenapa istrinya kok bisa cemburu kepada ibunya sendiri?
Mungkin sang suami suka, ini kan ibu saya, masa istri saya cemburu, istri saya nggak terima saya berbuat baik kepada orang tua saya. Mungkin di sana ada salahnya yang perlu dikoreksi. Ketika dia memang berbuat baik kepada ibunya, maka dia menyanyiakan istrinya. Makanya kadang kalau ngasih orang tua itu sembunyi-sembunyi lebih baik. Ini rahasia buat bapak-bapak ya. Tapi ibu pun dengarkan soalnya. Artinya kalau mau ngasih orang tua, memang ada kalanya istri jangan diberitahu. Ada kalanya seperti itu. Ya karena khawatirkan sifat istri yang model seperti itu. Tapi kalau sudah ketahuan, ya istrinya harus bisa menerima. Kalau memang suaminya tadi masih suka ngirim kepada kedua orang tua. Karena orang tua itu yang bisa diharapkan hanya anak laki-laki saja. Kalau sudah punya anak perempuan, ya sudah, nanti anak perempuannya itu sudah taatnya kepada suaminya. Nggak bisa diminta lebih untuk membantu orang tuanya, nggak bisa kalau anaknya perempuan. Nah, sehingga yang diharapkan adalah laki-laki. Ketika suaminya tadi itu adalah anak laki-laki satu-satunya dari orang tuanya, ya biarkan berbakti, jangan dihalangi. Meskipun suami tadi juga harus tahu mana yang lebih utama, mana yang harus didahulukan. Setelah istri juga harus terpenuhi, anak-anaknya terpenuhi, orang tuanya pun juga tidak ditinggalkan. Lalu kemudian setelah kewajiban itu ada dan uangnya masih ada kelebihan, bahkan sampai mencapai nisab. Nisab adalah batas harta sehingga wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Apakah dikonversikan kepada emas atau perak? Ya, para ulama berbeda pendapat. Kalau emas berarti 85 gram. 1 gram sekarang 900.000 lebih. Ya berarti kurang lebih 80-an juta sekian satu nisabnya. Kalau perak 1 dirham itu 1 dirhamnya lebih murah 10-an ribu. Nisabnya 595 gram atau katakanlah 6 gram atau 600 gram kali 10.000 ya sekitar 6 juta kalau mau mengambil pendapat ini. Maka harta ini wajib untuk dikeluarkan, dan zakat dikeluarkan setiap tahun, bukan setiap bulan. Itu ada perincian tersendiri juga. Intinya kalau memang sudah berkewajiban mengeluarkan zakat, harus dikeluarkan zakatnya. Dan yang ketiga yaitu sedekah. Artinya ketika seseorang memang kewajiban untuk menafkahi anak istri atau bahkan orang tua yang tidak mampu tadi juga dinafkahi, jangan menghalangi untuk bersedekah. La yanqusul mal bisadaqah. Harta itu tidak akan pernah berkurang disebabkan karena sedekah. Dan ini ta'awun antara suami dengan istri. Kalau seorang suami tadi tidak wajib untuk memberitahukan istri ketika bersedekah selama nafkah yang diberikan kepada istri itu sudah cukup, sudah pantas. Bahkan terkadang bisa jadi memberikan sedekah tanpa sepengetahuan istri. Rasulullah SAW ketika mengatakan ada 7 golongan, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maka Rasulullah mengatakan, yaitu rajulun yunfiqu, seseorang yang berinfak hatta ya'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ketika bersedekah, tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Ya kalau secara logika ini nggak bisa ya, berpasangan di mana-mana ada tangan kanan, ada tangan kiri. Masa setiap sedekah harus disembunyikan tangan kirinya atau dalam tas? Ya, bukan itu maksudnya.
para ulama menjelaskan sampai-sampai orang terdekat saja nggak tahu kalau dia sedang bersedekah. Maka itu dia ada yang disedekahkan. Lah kalau istri bagaimana? Khususnya istri yang nggak punya penghasilan, dia hanya menggantungkan nafkah dari suaminya, ya harus izin kepada suaminya, bisa izin umum, bisa izin khusus. Izin umum misalkan, Mas, ini uang jatah bulanan, kalau ada lebih nanti saya sumbangkan ya kepada tetangga atau kepada pembantu misalkan. Ini secara umum. Artinya secara umum berarti nanti setiap sedekah nggak perlu izin lagi. Ya tentu kalau umum seperti ini biasanya dari sisi nominalnya tidak banyak. Tapi kalau memang ada temennya yang sakit, dia pengen donasi misalkan, sedangkan tadi uangnya dari suami, ya ini jadi butuh izin khusus. Mas, ini saya mau nyumbangkan 500.000 atau 200.000 kepada teman saya atau darurat baru kecelakaan. Ini lebih baik izin. Bahkan bisa jadi kalau sama suaminya malah ditambah, ya sudah, nggak usah pakai uang bulanan itu, ini saya kasih, itu lebih baik lagi. Jadi itu setelah tadi yang wajib untuk dirinya dan keluarganya, lalu kemudian ada zakat, lalu sedekah sunnah. Sehingga intinya ketika memiliki hal tadi tidak terlalu pelit dan juga tidak terlalu royal, tidak terlalu boros tatkala dia mengeluarkan uangnya tadi. Karena inilah sifat ibadur rahman, sifat hamba-hamba ar-Rahman yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Furqan 67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ibadur Rahman sifatnya adalah apabila dia itu berinfak, membelanjakan harta, dia tidak boros, tidak berlebihan, tapi juga tidak kikir. Jadi ada untuk dirinya sendiri, ada juga yang untuk disedekahkan untuk orang lain. Jadi kadang beda tipis antara orang yang hemat dengan orang yang pelit. Ini pelit apa lagi hemat? Orang hemat dianggap pelit, kadang orang pelit dianggap lagi hemat. Ya, bisa jadi seperti itu. Kita sendiri yang bisa mengetahuinya. Nah, sehingga ya seorang ketika dituntut untuk seimbang tadi, ya berarti harus bisa ya mengatur keuangan tadi agar benar-benar seimbang. Dan yang terakhir di sini adalah menyimpan harta untuk masa depan atau menabung. Dan diupayakan siapapun yang sudah mendapatkan gaji, ketika sudah dihitung-hitung tadi untuk kebutuhan ini, kebutuhan bensin, kebutuhan makanan, kebutuhan kontrak bagi yang kontrak misalkan, maka di sana ada nominal yang bisa ditabungkan, diusahakan. Ini kalau gajinya sudah di atas 4, 5 ya insya Allah gampang. Lalu bagaimana yang gajinya masih 1 juta, 2 juta? Diupayakan. Dan menabung ini tidak bertentangan dengan perintah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bertentangan, karena konsekuensi dari bertawakal, menyerahkan urusan kepada Allah adalah akhdul asbab. Harus mengambil sebab, harus berusaha. Kalau kita mempelajari manajemen keuangan keluarga dalam bab menabung, umumnya pasti mereka akan ada opsi diasuransikan. Itu paling banyak. Nanti untuk masa depan kalau kecelakaan, nanti kalau anaknya kuliah, anak baru lahir sudah mikir apa? Kuliah. Di susu aja masih bingung, mikir kuliahnya bagaimana kalau ini berlebihan. Jadi boleh kita menyimpan uang untuk pendidikan,
untuk kesehatan ataupun untuk apa yang terjadi yang akan datang yang kita tidak tahu, tapi nggak perlu diasuransikan. Kita mengasuransikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan kita. Allah pasti akan menolong, pasti Allah akan memudahkan kita semuanya. Sehingga jangan sampai apa yang kita lakukan untuk nyimpan tadi itu diinvestasikan ke sesuatu yang diharamkan. Dan menyimpan ini, menabung entah bentuk uang atau investasi beli tanah misalkan, itu tidak dilarang sama sekali di dalam agama Islam. Di antara dalilnya adalah yaitu ketika di zaman Nabi Isa alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, ketika dikatakan kepada Bani Israel, wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Surat Ali Imran 49. Aku kabarkan kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumahmu. Apa yang kalian simpan di rumahmu. Apa yang karena dulu nggak ada tabungan, nggak ada rekening, ya disimpan di rumah, di bawah bantal atau di dalam lemari. Itu boleh menabung dengan asumsi itu untuk masa depan. Memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa aku tidaklah menyimpan harta di rumahku itu kecuali 3 hari, kecuali yang aku siapkan untuk bayar utang. Jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau punya harta itu mampir di rumahnya itu paling sekitar 3 hari. Adapun berikutnya, ya semoga Allah memberikan rezeki yang lain. Yaitu bukan berarti yang dilakukan oleh Nabi itu perintah untuk kita. Artinya setiap dapat gaji langsung disumbangkan. Apalagi kalau dengar ceramah keutamaan sedekah ya. Seluruh gaji langsung disedekahkan. Ini kalau imannya nggak siap, keluarganya nggak siap, justru kemadharatan yang akan terjadi. Dan itu secara umum menyelisih petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak boleh menyia-nyiakan keluarga tadi, maka disimpan. Disimpan itu diperbolehkan di tabungan, entah itu apa namanya di bawah bantal atau di lemari, di brankas, atau kalau terpaksa nabung ditaruh di bank, jangan ambil yang deposit, jangan yang investasi, ya cukup tabung yang tidak ada bunganya. Kalau terpaksa nabungnya di bank. Dan lebih baik lagi diinvestasikan bentuk yang lainnya, belikan tanah, belikan rumah, yang pasti nilainya nanti akan naik. Dan juga dan ada dalil yang memperbolehkan kita menabung tadi, menyimpan sesuatu tadi adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin wa fi baitin min syai'." Barang siapa yang berkorban, nyembelih hewan korban, jangan sampai ada di antara kalian di hari yang ketiga masih tertinggal daging di dalam rumahnya. Artinya rumah daging itu nggak boleh disimpan lebih dari 3 hari. Entah itu dimakan, entah itu diberikan kepada orang lain. Falamma kana al-amul muqbil, maka di tahun berikutnya para sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna amal madhi." Wahai Rasulullah, apakah tahun ini kita juga nggak boleh menyimpan daging tadi untuk persediaan kita? Maka Rasulullah mengatakan, "Kulu wa at'imu waddakhiru." Makanlah dan berikan makan kepada orang lain, waddakhiru, dan simpanlah. Fa inna dzalikal am kana bin nasi juhdun fa aratu an tu'inu fiha. Tahun lalu kenapa saya larang kalian untuk menyimpan makanan di rumah lebih dari 3 hari? Karena tahun lalu itu banyak orang miskin, banyak orang butuh. Maka yang lebih utama adalah engkau berikan kepada orang lain semuanya, jangan disimpan sendiri. Tapi karena sekarang ini secara umum sudah tercukupi,
maka daging kurban itu di samping kalian makan, sudah kalian sedekahkan, maka boleh kalian simpan. Berarti menyimpan harta untuk masa depan, untuk beberapa hari ke depan, untuk beberapa bulan yang akan datang, karena dikhawatirkan ada sesuatu, maka itu diperbolehkan. Baik itu tadi untuk tabungan kesehatan, pendidikan, atau untuk nyicil rumah nanti. Kalau memang belum punya rumah, belum cukup, bisa buat nyicil dengan menabung atau diinvestasikan atau disimpan untuk ibadah. Ini yang juga penting. Hendaknya masing-masing dari kita punya azam terlebih dahulu untuk haji dan umroh. Jangan dilihat gajinya sekarang berapa, masih 500.000 kah, 1 juta kah. Harus punya azam terlebih dahulu, harus punya niat untuk haji atau minimal umroh. Sedikit-sedikit ditabung, Allah pasti akan memudahkannya. Wallahu ta'ala alam. Besok mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan kita pagi hari ini. Baik, kalau ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Nah, pakai mic. Assalamualaikum. Ini terkait yang masalah berikan nafkah kepada keluarga, itu kan itu ibadah, tapi sudah niat. Nah, itu kita mau memberi istri, kita niatkan orang meninggal, itu gimana? Apakah kita memberi itu harus bukan? Apakah satu kali nanti orang yang memberi ini orang tua? Itu gimana? Apakah yang memberi atau cukup sekali niat bersama seluruhnya? Yang pertama berkaitan dengan ketika memberikan nafkah, pahalanya diniatkan untuk kedua orang tua. Yang pertama berkaitan dengan amal perbuatan yang akan bermanfaat bagi orang tua. Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak, maka insya Allah orang tua akan mendapatkan pahala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah seseorang itu kecuali akan mendapatkan dari hasil usahanya. Sedangkan anak itu hasil usaha orang tua. Khususnya kalau secara umum dulu orang tuanya mengajarkan kebaikan kepada anak. Nah, secara umum artinya orang tua mendidik anaknya, entah itu nasihat secara umum, nanti jadilah manusia yang berguna, suka membantu orang lain, ibadah yang baik, cuma sekedar umum. Lalu kita menjadi orang yang baik, sholatnya baik, suka membantu orang lain, maka karena nasihat orang tua itu tadi, itu semuanya orang tua akan mendapatkan. Berkaitan dengan amalan khusus, ibadah khusus yang kita niatkan pahalanya untuk kedua orang tua, apakah itu akan sampai? Yang disepakati para ulama, sedekah apabila kita niatkan pahalanya untuk orang tua, itu akan sampai. Yang pertama itu yang sifatnya memang sedekah, artinya sedekah itu di luar kewajiban. Hanya kita ada orang miskin, kita sedekah. Ini kan suatu yang sunnah sebenarnya, pahalanya kita niatkan kepada orang tua, maka itu insya Allah tidak masalah. Lalu kalau kita memberikan nafkah kepada anak istri, itu pertama hukumnya sudah wajib. Ketika itu hukumnya sudah wajib, maka tidak bisa disertakan kepada yang lainnya, kepada yang sunnah, karena lebih kuat apa? Yang wajibnya tadi. Contoh misalkan yang lain itu kan di bulan Ramadan kita yang wajib puasa Ramadan bertepatan dengan Senin dan Kamis. Apakah perlu kita niatkan Senin dan Kamisnya juga supaya dapat pahala? Enggak perlu, karena pahala kewajiban itu sudah lebih utama. Sehingga ketika kita ingin mendapatkan pahala yang lebih tadi, ya digunakan dengan amalan yang lain. Jadi kalau pengen meniatkan untuk orang tua, ya amalan yang sifatnya ibadahnya sunnah,
entah itu sedekah kepada orang miskin, apakah kepada wakaf kepada masjid, maka itu insya Allah lebih utama. Jadi setiap kali kita bersedekah, kotak infak di Jumat misalkan, itu diniatkan untuk orang tua. Kalau seperti itu ya tiap kali memasukkan uang, setiap kali sedekah, karena antara sedekah satu dengan sedekah yang lainnya itu tidak ada hubungannya. Artinya bisa jadi sedekah yang pertama tidak sah karena kita riya, sedekah yang lainnya ikhlas, maka yang diterima yang ikhlas saja. Sedekah ini untuk saya sendiri, sedekah untuk bapak saya, sedekah berikutnya untuk ibu saya, itu berbeda antara satu amal dengan amalan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Dan keberkahan itu tidak bisa dinilai dari nominal. Artinya orang yang hartanya banyak pasti berkah, atau sebaliknya orang yang hartanya sedikit, oh itu karena berkah jadi cuma sedikit, ya belum tentu juga. Yang dikatakan harta itu berkah secara umum apabila harta tersebut menjadikan pemiliknya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkah itu ya kebaikan. Tidak ada kebaikan yang paling baik kecuali seorang lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi orang itu hartanya sedikit tapi berkah, sehingga dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi orang itu hartanya juga banyak tapi juga dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga bisa jadi itu berkah. Belum tentu yang naik Mercy, oh itu paling dari riba, gak berkah, nggak bisa juga. Bisa jadi hartanya halal, sehingga kita memang nggak bisa menvonis si fulan berkah atau tidak. Berikutnya, bismillah, semoga Allah memberkahi Ustaz dan keluarga, amin, dan juga semoga kita semuanya. Aku mau bertanya, saya sudah berkeluarga dan alhamdulillah dari hasil ana sudah mencukupi kebutuhan, dan ana meminta istri untuk tidak bekerja. Di sisi lain, orang tua istri masih berharap istri saya bisa berkarir. Bagaimana menyikapi kondisi demikian? Berkaitan dengan sudah menikah, istri dalam petik masih diatur orang tuanya. Memang dalam pernikahan itu harus diklirkan semuanya ya, antara pasangan suami istri dan juga kedua orang tuanya, kedua orang tua masing-masing. Ini secara umum seorang istri harus paham ketika menikah, kembali yang pertama tadi, suami masih punya kewajiban kepada istri, kepada orang tua. Orang tua ketika menikahkan putrinya harus sadar bahwasanya anaknya, putrinya yang sudah dididik puluhan tahun, sekarang tanggung jawabnya adalah kepada suaminya. Sudah tidak boleh ikut campur lagi mengatur kehidupan putrinya. Meskipun di sini kita sebagai orang yang paling bingung tadi, yang suami istrinya tadi, bagaimana caranya ketika dia bisa mengatur kehidupannya sendiri, namun juga kedua orang tuanya atau mertuanya itu juga tidak tersinggung. Kalau memang orang tuanya nggak bisa dijelaskan, ini kalau konteksnya nggak bisa dijelaskan, apalagi kalau dulu itu mikirnya sudah dikuliahkan, kok sekarang cuma di rumah saja. Kalau nanti benar-benar suaminya itu kaku, pokoknya kamu itu istri saya, harus nurut saya. Kalau dikhawatirkan itu akan mengganggu hubungan silaturahim antara seorang putri dengan kedua orang tuanya, maka seorang suami harus mengambil hati mertuanya. Atau ketika meminta istrinya bekerja, itu bekerja yang tidak mengganggu tanggung jawab dia sebagai seorang suami atau seorang istri. Sebenarnya trik-trik secara banyak, nggak bisa dijelaskan satu persatu. Ya intinya bisa jadi suruh kerja, tapi kerjanya itu dalam tanda kutip hanya formalitas saja, atau masih nyari sana nyari sini, nyari yang kemungkinannya ditolak, misalkan dari teman-temannya perusahaan. Ini sudah ngelamar
cari kerja, bantu pekerjaan temannya, tapi nggak ada yang nerima, misalkan, kan sudah nyari, nggak bohong. Jadi jangan bohong, kalau bohong nggak boleh. Atau misalkan seorang suami yang ngasih kerjaan untuk istrinya, suruh jualan, entah laku nggak laku, yang penting sudah usaha dulu. Nanti kalau gagal kan mertua lu, ternyata anak saya nggak bisa kerja, misalkan. Atau enak suruh cepet-cepet berusaha punya anak dulu. Nanti kalau sudah hamil, wah ini hamil kasihan. Nanti kalau kerja capek. Apalagi ini hamil pertama, masih trimester pertama. Oh ini sudah hamil tua. Kalau suruh kerja nanti kasihan. Ini anak pertama kali. Setelah itu lahiran. Anaknya kecil, kalau kerja gimana nanti ditinggal. Ya jangan nunggu 2 tahun aja, 2 tahun hamil lagi. Itu di antara cara-cara yang insya Allah yang syar'i, yang boleh lah, nggak kita kena syariat aja boleh, tidak bertentangan dengan syariat. Tapi orang tua nanti bisa memahami. Nah kalau seperti itu, ya semoga mertuanya tadi itu bisa memahami. Jadi ya tidak langsung kaku, nggak boleh bekerja, langsung bilang kepada mertuanya nggak bisa, ini harus saya suruh di rumah, jangan. Nanti dengan pendekatan yang baik, insya Allah orang mertuanya bisa memahami. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya perihal zakat penghasilan, apakah ada kewajiban untuk persentase per bulannya? Apakah diperbolehkan menukarkan cincin pernikahan ke yang lebih baik? Berkaitan dengan zakat penghasilan yang dikeluarkan tiap bulan, maka tidak ada dalilnya sama sekali. Sebagian orang yang mensyariatkan adanya penghasilan, zakat penghasilan, itu mengkiaskan dengan zakat pertanian. Petani saja yang hasil panennya sekitar 5 juta, kalau dinominalkan 5 juta enggak sampai 10 juta itu wajib zakat. Lah ini para pekerja PNS yang gajinya 10 juta masa tidak dikenakan zakat? Nah, kalau mau dikiaskan jangan nanggung sekalian. Petani itu zakatnya berapa? 10%. Kalau pengairannya pakai diesel, pakai mesin. Kalau pakai air hujan, murni air turun hujan, untuk pengairannya zakatnya 5%. Berarti zakat penghasilan ya seharusnya 5% minimal. Tapi kalau cuma duduk, datang nggak datang dapat penghasilan, berarti 10%. Mau apa tidak? Itu yang pertama, kiasnya sudah tidak tepat. Yang kedua, zakat itu, yaitu zakat harta, zakat mal, dikeluarkan dari harta yang disimpan, bukan harta yang diperoleh. Apa maksudnya? Orang kalau mendapatkan harta, memperoleh harta, dimiliki dulu nisabnya berapa. Katakanlah kalau tadi misalkan nisab termurah itu dikonversikan ke perak 10 juta misalkan. 10 juta ini bukan ketika memperoleh, tapi 10 juta itu dimiliki dulu selama 1 tahun, baru dikeluarkan zakatnya. Tidak langsung. Jadi harta yang disimpan 10 juta dapat buat bayar kontrakan cuma tinggal 5 juta disimpan, nanti beli motor selama setahun itu hartanya nggak pernah di atas 10 juta, makanya nggak zakat sama sekali. Meskipun tiap bulan dia mendapatkan gaji 10 juta. Seseorang misalkan gajinya cuma 100 ribu, misalkan 1 juta, dan dia masih ngontrak, kebetulan dapat warisan uang 100 juta. Disimpan terus, uangnya disimpan di 100 juta selama setahun, karena nanti rencananya buat beli itu tanah dan lain sebagainya, tapi disimpan di rekening. Kalau sudah dimiliki 1 juta, maka harus dizakatkan. Jadi kalau zakat bisa jadi ya orang punya mobil, punya rumah tapi nggak zakat, bisa jadi rumahnya 300 juta, mobilnya 100 juta, rumahnya ditempati,
mobilnya dipakai untuk kerja, tapi penghasilannya minim, cuma 5 juta atau 10 juta, tapi habis nabung paling cuma sedikit, dia nggak wajib zakat, padahal lebih kaya daripada yang nyimpen uang tadi. Jadi zakat itu wajib untuk harta yang disimpan, bukan yang didapatkan. Lalu apakah diperbolehkan menukar cincin pernikahan dengan yang lebih baik? Dijual saja boleh, apalagi ditukar. Jadi mahar itu milik istri. Istri mau ngapain itu terserah. Ya cuma yang lebih baik ngomong suami. Ini mahar itu bukti pernikahannya kok dijual tanpa izin, berarti nggak cinta sama suaminya misalkan. Kalau jualnya diem-diem ya itu memang masalah ya. Tapi kalau siapa tahu pas suaminya pekerjaan nggak ada, suami istrinya juga tabungnya sudah ada, Mas ini saya jual aja nggak apa-apa buat makan, ya nggak apa-apa juga, asalkan kerelaan istri. Atau istri juga bilang, Mas ini wah dulu cincinnya masya Allah bagus, tapi kalau misalkan yang ada permatanya gimana, misalkan ditukar nggak masalah. Ini mau ditukar, mau dijual, mau dikasihkan orang, mau disumbangkan, terserah. Yang penting bukan kesepakatan sebenarnya, menyinggung suaminya apa tidak. Kalau suaminya itu menerimanya, maka itu lebih baik. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan memberikan keberkahan bagi diri kita, keluarga kita, dan juga harta kita. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi مولاي صل وسلم دائما